Saudara kalau ngomong-ngomong soal sikap berdoa begitu ya, saudara mungkin kita lebih mudah berteori dibandingkan mempraktekannya. Karena saudara disadari atau tidak, ada 3 sikap yang sering kita lakukan ketika kita berdoa. Meminta, meminta, dan meminta gitu ya. Ketika kita berdoa, kita seakan menempatkan Allah sebagai pendengar yang setia dan pemberi jawab yang sesuai dengan keinginan kita begitu. Dan di dalam doa, iya sih kita berkomunikasi begitu dengan Tuhan, tapi kita seakan menekan tombol mute. Dan ketika Tuhan berbicara, kita tidak mendengarnya, kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Dan saudara ketika kita rasa kok Tuhan tidak menjawab doa saya begitu, kita mulai sebel, merasa Tuhan diam, padahal tombol mute itu terus menerus kita tekan saudara. Saudara, saya kira jawaban katekismus hari ini bukan sekedar memberikan solusi praktis 3 sikap berdoa yang tepat begitu ya. Tapi jawaban katekismus hari ini mengajarkan kita bahwa sikap berdoa adalah respon yang tepat dan sehat dari Allah yang berbicara dan juga Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Di dalam doa kita Allah tidak hanya mendengar kita saudara, Allah pun berbicara untuk menyatakan isi hatinya dan kehendaknya. Allah berbicara kepada kita tentang siapa Dia yang sangat mengasihi kita sekalipun kita sedang jatuh ke dalam dosa. Allah berbicara bahwa Dia tidak akan pernah lelah mencari dan menemukan kita ketika kita tersesat karena tekanan hidup. Allah berbicara untuk menyatakan dirinya sebagai sumber berkat yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kepada Allah yang seperti inilah kita merespon dengan sikap berdoa yang sehat dan tepat. Yaitu apa? Dengan kasih. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita dengan begitu limpah, memberikan anugerah keselamatannya bagi pendosa-pendosa seperti kita. Karena itulah doa menjadi ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang menyatakan kepada dunia bahwa sekalipun kita tidak selalu dapat melihat tangan Tuhan, kita boleh percaya penuh kepada hatinya. Dengan ketekunan saudara, bukan tekun memaksa Allah melakukan apa yang kita minta begitu. Tetapi tekun untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Tekun untuk mendengarkan suara Allah di tengah bisingnya suara dunia. Tekun untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah di tengah kelemahan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Dan berdoa dengan ucapan syukur saudara. Karena ketika Tuhan berkenan berbicara kepada kita di dalam doa, menjawab setiap doa kita, itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dan ketika Tuhan memberi jawab, kita tahu betul bahwa apapun jawaban yang Tuhan berikan, itulah adalah yang terbaik bagi setiap kita sesuai dengan kondisi hidup dan pergumulan kita. Dan sudah selayaknya kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Dan semua ini saudara harus dilakukan dengan ketundukan yang rendah hati kepada kehendak Allah. Bukan ketundukan yang pura-pura atau munafik begitu ya, demi menyogok Tuhan agar menjawab doa kita. Ketundukan yang rendah hati ini akan melatih hati kita untuk selalu melihat betapa besarnya rancangan Tuhan, betapa dalamnya hikmat Tuhan ketika memberi jawab bagi doa-doa kita, dan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan yang berkenan untuk berbicara kepada kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Saudara, mari di dalam doa, mari kita mengambil sikap doa dan merespon kepada pengajaran katekismus hari ini. Saudara, mari kita evaluasi hati kita dan mari kita bertanya bagaimana selama ini saya berdoa kepada Tuhan. Apakah setiap lantunan doa kita adalah ekspresi kasih kita kepada Allah yang begitu amat mengasihi kita? Apakah di dalam doa kita ada ucapan syukur yang selalu meluap karena kita tahu kita dipelihara oleh Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik termasuk setiap jawaban doa bagi setiap kita. Dan apakah setiap doa kita sudah melatih hati kita untuk tekun, mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin selalu mendengar suara Tuhan, ingin terus mencari akan kehendak Tuhan.